daerah kita masing-masing. Itu perlu kita lihat. Nah, kemudian rujukan arah kebijakan 95% bahan baku obat itu diimpor. Universitas Andalas. Kita punya 240 hektar di Sulawesi Tenggara, tapi kita lihat yang Sumatera Barat. Apakah kita manfaatkan sumber daya alam kita yang ada? Tadi kita lihat bagaimana. Kalau kita lihat dalam pengobatan tradisional sendiri, misalnya, kita banyak bahan baku obat kita. Kalau kita lihat ke Payakumbuh, ya, itu ada tanah satu kecamatan itu dengan obat standard of graduate competencies, ya. Bagaimana resources itu berlangsung, academic community, siapa yang menjadi leader, ya. Kalau kita lihat sejarah, leader-leader tadi sudah disebutkan juga, banyak berasal dari Sumatera Barat dan Tapanuli. Lalu kemana leader-leader kita yang baru? Ya, kenapa kok terjadi hal seperti ini sekarang? Kalau kita lihat kurikulum juga, produce Indonesia with high productivity, creativity, inovatif, efektif, ya, ini perlu dikembangkan. Ya. Kemudian Indonesia Academic Policy yang bisa kita turunkan untuk provinsi kita Sumatera Barat. Bagaimana Minangkabau nanti di sini? Ya. Kemudian jenis pendidikan formal untuk pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi, jenjang pendidikan setelah pendidikan. Kemudian kita lihat meaning of Indonesian qualification from work, ya. Apa artinya? Ya, bagaimana higher education nasional standar yang kita bisa ambil nanti untuk Minangkabau, ya. Kita aplikasikan di daerah kita. Kalau kita turun bersama-sama, insya Allah bisa terjadi. Kemudian ini, ya. Konten dan coverage-nya, capacity, responsibility-nya, recognition and autonomy yang bisa kita lihat. Tinggi kesehatan. Setelah pendidikan tinggi, lalu kesehatannya bagaimana? Ya, ini yang bisa kita terapkan juga di daerah kita. Ya. Kemudian rencana tindakan, ya, how to get success, ya, bagaimana tindakan kita. Ya, ini mungkin merupakan tindak lanjut dari KSS. Tentu ini bisa kita terapkan juga di provinsi kita. Nah, kemudian ini harmonisasi supply dan demand tenaga kesehatan, ya. Nanti bisa sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi bisa kita diskusikan. Kemudian ini pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan seperti apa yang dibutuhkan. Ini untuk kita mempertimbangkan supply, demand dan supply, ya. Kemudian contoh rencana tindakan. Goal apa yang akan kita cita-citakan untuk ini? Yang cukup bernas, ya. Sekarang kita lanjutkan pandangan orang tua kita, Pak Mokhtar Naim, yang berbicara mengenai masalah uang layu, peran dan pengaruhnya di masyarakat. Saudara sekalian, kita memahami bahwa uang layu ini telah membuat atau katakanlah membangun satu peradaban Indonesia yang cukup tinggi pada masa itu. Uang Melayu inilah yang tumbuh berkembang bukan hanya di Nusantara, tapi Nusantara yang termasuk beberapa bagian yang sekarang sudah berdiri menjadi negara-negara. Pak Mokhtar akan menyampaikan hal ini tentu dalam uraian yang berdasarkan penelitian yang cukup mendalam. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati. Aspek sosial budaya adalah bagian laut berbeda dengan ekonomi, politik, pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan pada sekarang ini saya memilih topik prospek masa depan dunia Melayu di Asia Tenggara. Nah, saudara sekalian, sebagai anggota PERDAPI,
sejarah itu berputar. Sekali di atas, sekali di bawah. Tidak ada yang sekali di atas, tetap di atas. Dan sekali di bawah, tetap di bawah. L'histoire se répète dalam Prancis. Sejarah itu berulang. Begitu juga dengan sejarah suku atau puak Melayu di Asia Tenggara. Sehabis-habis menurun, tentu akan ada waktu untuk menaik kembali. Dan tanda-tanda karya itu makin tampak. Selama 7 abad pertama, merupakan gelombang pertama menaik terus sampai ke tingkat zenithnya di Baghdad dan Cordoba. Sedang selama 7 abad kedua, pada gelombang kedua menurun terus sampai ke tingkat akhirnya yang tidak di bawah penjajahan Eropa. Namun Barat dan mereka memasuki era gelombang ketiga, era kebangkitan kembali, di mana dunia Islam akan menuju ke tingkat zenithnya kembali. Karena dunia Melayu adalah bahagian tak terpisahkan dari dunia Islam, maka dunia Melayu pun akan ikut menaik dan menanjak untuk dekade-dekade dan abad-abad mendatang sampai pula ke tingkat zenithnya 7 abad ke depan pula, insya Allah. Pergantian dan perkiliran masa sejarah ini adalah bahagian dari sunnah Allah yang berlaku bagi semua umat. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 40. Itu lama dulu waktunya. Jadi kena masuk TV dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bacakan bagus sekali. Saudara sekalian, ada satu buku. Buku lama, terbit sekitar tahun 85. Penulisnya Huntington. Judulnya The Clash of Civilizations. Huntington memprediksikan bahwa nanti akan terjadi benturan kebudayaan, benturan peradaban, seperti yang diindikasikan oleh tentang ini tadi. 2 peradaban akan muncul di dunia ini. Satu peradaban yang berwarna Islam, satu peradaban Barat. 2 peradaban ini akan berbenturan, 2 peradaban ini akan berbenturan, dan nanti akan tercipta peradaban baru. Walaupun banyak yang membantah teori dari Huntington, tapi tanda-tanda bahwa perkembangan berbagai budaya yang menuju peradaban berwarna Islam sebagaimana digambarkan oleh beberapa tadi sudah mengindikasikan hal tersebut. Begitu juga peradaban Barat semakin tajam rasa ketidaksenangan, ketidaksukaan pada setiap yang berbentuk dan berwarna Islam. Jadi sebagian konstatasi Huntington ini ada benar. Di mana letak kita, tentu kita yang menentukan. Jadi apa yang diberikan mengenai permasalahan yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat kita, masyarakat Minang. Kalau ada hadir, nanti beliau berbagai bahan untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Tapi beliau jadi telah didengar oleh kita sekalian 2 pakar kita yang mengemukakan pendapat yang memang agak berbeda atau beda basis Melayu. Jadi silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya banyak mengenal, tapi nanti tolong disebutkan. Kita catat sampai 3-5 orang dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rian Permana Putra. Rian? Rian. Ya.
dari Ikatan Mahasiswa Minang. Di mana saya telah mendengar tadi pertama dari Pak Mukhtar Naim dan juga dari Ibu Aragar, di mana intinya adalah kita harus memperbaiki ya struktur keluarga kita lah kalau Ibu Aragar, dan kalau Bapak Mukhtar Naim tadi ya kita harus memperbaiki ya mulai dari sosial, budaya, politik harus kita eratkan lagi, kita harus turun ke bawah. Nah, di sini saya melihat permasalahannya. Di tingkat elit kita tidak melihat di sini kehadiran gubernur kita. Di mana sini saya melihat adanya kekurangan dari adanya Ibu Minang yang tidak mendake dari awal dan dake dari awal dan membangun Basamo dari awal dan Maragoi dan Kubu dari awal. Saya melihat di sini gubernur kita itu tidak didekati dari awal dan tidak dilakukan seleksi kepemimpinan yang jelas dari Ibu Minang dengan adanya semacam fit and proper test gitu. Jadi mereka seolah-olah tidak memahami regenerasi keminangan di situ. Di situlah kan tidak ada dan adanya gubernur ya Jokowi itu sangat menyangsarakan bagi pedagang kita di KPP Pemuda di Nulitan. Kemampuan kami juga terbatas. Oleh karena itu aksi nyata yang harus kita lakukan adalah pertama regenerasi dari Gabung Minang ini harus ada. Yang muda-muda di sini harus datang dan juga adanya sinergitas antara Pemda, Saudagar Minang dan juga tokoh-tokoh yang telah menasional gitu. Dan adanya silaturahmi yang kontinu dan juga pemuda-pemuda itu harus diajak. Kalau bisa ada Gabung Minang Bos to Kampus gitu, agar lebih memperkuat sosialisasi kekuatan persaudaraan Gabung Minang di pemuda-pemuda. Dan juga ada di bidang sastra, dan oleh karena itu dilakukan regenerasi dan restorasi dengan cara aksi-aksi nyata dan diwujudkan dengan sinergitas yang lainnya visi-visi tadi, dan juga pemuda harus dilibatkan. Dan mari Bapak pulang ke kampung, jangan hanya pulang kampung saja, satukan dengan program dan satukan gerakan dengan pemuda, gerakan pemuda dengan ya tegurlah pemuda. Bagaimana kita akan melakukan kemajuan di Sumbar tanpa pemuda? Mati bicara Bunda Putri, ya Pak. Bukan muda, ini Bundo lah. Bunda Putri, ya Pak Profesor Mukhtar Naim. Mungkin hal yang penting pada Bundo adalah sebenarnya kami ingin melihat sesuatu secara real. Kita lebih banyak berbicara masalah IPM, bahwa caranya kita mendongkrak atau melift up IPM Sumatera Barat itu, karena manusia-manusianya kan tadi di dalam sesi pertama tadi pagi kan tadi dijelaskan juga siapa yang tinggal di kampung ini sebenarnya lain. Jadi mohon maaf itu barangkali kalau kalian ada seketik pengalaman kami di Jepang misalnya, itu nampak jalan bahwa tenaga-tenaga kesehatan ataupun yang ada di negara-negara barat seperti Amerika sekalipun, yang diperlukan adalah skill worker. Jadi tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian. Mungkin kalau operator dan tahu dan jadi mungkin bisa memenuhi tenaga kerja di luar ini. Kira-kira apa pandangan di Bundo mengenai hal itu, dan tentunya kami dari membaca masa apa dulu bagi tadi disebutkan Bung Hatta, Bung Salim, dan Malaka dan sebagainya, bahwa kita harus bisa membangun yaitu suatu sekolah-sekolah yang pasca sarjana itu barangkali yang bisa melift up atau mengangkat citra daripada SDM Sumatera Barat. Kami rasa itu bentuk kepada Pak Mukhtar Naim barangkali kamu melihat permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Pak Mukhtar Naim, begitu bagus ada yang kemudian tadi Ibu Aragan ada hal nanggolin agak kurang. Misalnya awak terlalu fokus tentang Minang, padahal mestinya kan orang Minang kok guru bangsa. Jadi Kristen Mohadro, Kasman Simoni Mejo kan rutin dan kawan-kawannya berguru ke AS Tan Mansur. Lalu Hamka, lalu ada Hatta, ada bapaknya Hamka namanya Haji Malik gitu ya, Adik Karim. Itu sangat hebat, betul itu kan. Upacara Jepang itu kan ada sekre namanya kan. Akhirnya dulu sendiri tidak mau berdiri kan, terancam jiwanya waktu itu.
Kalau tidak waktu itu didukung kebetulan itu Rapi Majelis Ulama se-Indonesia kira-kira. Jadi begitu hebatnya kan. Tapi memang Islam itu selalu digerogoti kan. Jadi sejarah yang penting tentang Islam itu ditutup mati gitu kan. Sehingga orang tidak tahu cerita-cerita itu. Nah jadi perjuangan ini loh, karena orang Minang itu kan habis SPK. Jadi masalah Islam itu cukup kuat. Jadi awak mempelajari tentang kenegaraan kan, buat terapkan di Minang gitu. Jadi ada satu hal yang penting ini ya, yaitu tentang undang-undang zakat. Banyak orang tidak pernah baca, termasuk ulama-ulama sendiri. Itu Habibie kan berhasil mengeluarkan undang-undang zakat nomor 38 dan 99. Di pasal 2-nya dinyatakan zakat itu wajib. Zakat itu menjadi hukum positif. Tapi banyak orang tidak tahu. Awak lengah saja kan. Meski itu segera organisir kan, organisir. Dan nah, di situ sebagai pilot project Sumatera Barat. Nah, jadi karena itu merasa ya masalah zakat itu kan dengan hilangnya pasal 2 Undang-Undang 38 itu sama artinya ya dengan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Begitu hebatnya. Terjun di situ kan, nah, itu akan capek kok peluang di awak untuk menjaga baik. Saya Fitri ini dari Kebunan Bagian Hukum. Kenapa saya tertarik kita hadir di sini? Saya melihat topiknya. Topiknya adalah membahas bagaimana peluang dan tantangan bagi masyarakat Minang menghadapi Asian Community. Kita harus sepakat dulu. Apa sih maksud dengan Asian Community? Intinya adalah suatu kebijakan negara ASEAN bagaimana melakukan integrasi di semua lapangan kehidupan. Nah di sini kita lihat integrasi itu dalam topik ini saya interaksi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nanti ini apakah masyarakat Minang itu sudah siap untuk terintegrasi dalam dan bersaing dengan pendidikan di kawasan ASEAN? Nah, sehingga sini saya melihat ini topiknya itu lebih kepada di dalam kesehatan. Pendidikan itu cukup luas. Nah, sehingga sini saya belum melihat gambaran pendidikan yang bagaimana yang kita siapkan untuk menghadapi masyarakat Indonesia. Pengambil keputusan. Nah, dan benar tadi pada sesi pertama saya agak ragu sebab ada suara kok nan hadir kok banyak yang gaya-gaya sindrom melebak. Tentunya bukan itu, kita masih tinggi. Jadi kalau saya hadir sekarang bukan karena sindrom masa lalu, tidak. Jadi pertama saya bertanya pada dokter Argar. Tadi dimulai bahwa di Sumatera Barat sekarang sekolah termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah sudah kosong. Saya kaget sekali. Ada apa gerangan yang terjadi di sana? Padahal daerah itu adalah daerah di mana kita ingin menunggu kembangkan supaya wilayah Sumatera Barat itu khususnya daerah katakanlah Minangkabau itu benar-benar salah satu provinsi yang terkuat dalam bidang agama. Nah, tentunya kita harapkan perguruan-perguruan yang ada di sana akan memperlihatkan hal yang begitu. Termasuk juga tadi Ibu mengatakan tadi dalam session pertama, di mana di rumah tahanan itu yang terbanyak jumlahnya yang ditahan itu atau yang dipidana itu adalah yang terlibat dalam narkoba dan masalah seks. Nah, bagi kita tentunya bertanya, bagaimana apakah masyarakat kita yang di sana Sumatera Barat itu tetap berdirian mempertahankan ABS SDK? Berarti itu pertanyaannya, termasuk kalau karena ini bilang sering ke sana sekarang, tetapkah kita masyarakat Sumatera Barat atau katakanlah Minangkabau akan mempertahankan itu, baik dari yang tua sampai yang muda, bahkan kalau bisa mulai dari sebelum lahir yang dikatakan pre-natal education dengan yang non-Islami itu
adalah untuk bagaimana berkuasa di daerah-daerah, terutama daerah Sumatera Barat itu daerah yang mereka targetkan. Jadi jangan ada di antara masyarakat kita, apalagi kalau tokoh-tokoh ikut membiarkan berkembangnya kegiatan-kegiatan orang itu dengan alasan bahwa itu untuk kemajuan, modernisasi dan segala macam. Silakan berkembang di sana. Seakan-akan kita itu tidak bisa lagi berkembang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Tentang bagaimana pertumbuhan atau tingkat kelahiran